Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Elizabeth Vina Yonatan, SPDK, dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Materi kita di hari ini adalah makna gereja bagiku. Tujuan dari pembelajaran di hari ini adalah 1. Menjelaskan hakikat gereja. Yang kedua, menjabarkan makna kehadiran gereja bagi masyarakat dan umat Kristen. Yang ketiga, mendiskusikan mengenai peranan gereja masa kini. Keempat, membuat karya yang berkaitan dengan gereja masa kini. 5. Membentuk sikap yang mendukung pelayanan gereja masa kini. Pembelajaran tentang gereja bukan hanya membahas tentang peran gereja secara tradisional maupun di masa lalu, namun makna gereja bagi remaja masa kini yang membutuhkan bimbingan dalam memahami hakikat gereja dan apa peran gereja bagi umat Kristen dan bagi masyarakat secara lebih luas dan lebih khusus bagi remaja. Pada kelas dan jenjang lainnya juga akan dibahas mengenai gereja. Jadi pada kelas dan jenjang ini akan dibatasi hanya pada gereja masa kini dan berbagai bentuk perubahan yang terjadi serta bagaimana gereja menyikapinya. Jika pembahasan hanya bicara tentang peran gereja tradisional, mungkin tidak akan menarik bagi remaja masa kini. Kalian tentu ingin tahu bagaimana gereja mampu mengakomodir kebutuhan kalian, terutama dari segi pendidikan iman dan pendampingan spiritual. Selanjutnya kita akan belajar apa pengertian dari gereja. Di sini Bu Guru paparkan ada dua pengertian gereja. Yang pertama, gereja merupakan tempat ibadah bagi agama Kristen Protestan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, gedung gereja berguna untuk membangun relasi antara jemaat dan masyarakat luas. Yang kedua, gereja sebagai sebuah bangunan atau struktur dibangun dengan tujuan utama untuk memfasilitasi pertemuan. Gereja juga memiliki fungsi sosial dan komunitas yang berperan penting dalam membantu orang lain. Lalu bagaimanakah latar belakang gereja masa kini? Sejak Desember 2019, ketika wabah COVID-19 mulai merebak dan melanda seluruh dunia, berbagai negara dan kota di dunia melakukan apa yang disebut dengan lockdown, atau menutup negara dan kota-kota dari para pendatang dan mengharuskan semua orang tinggal di rumah. Hal itu menyebabkan orang-orang kaya maupun orang miskin sama-sama merasakan dampak dari wabah tersebut, terutama bagi orang-orang miskin yang makin bertambah miskin karena kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Bahkan semua rumah-rumah ibadah pun ditutup. Manusia beribadah dari rumah dengan menggunakan layanan online. Suatu budaya baru sedang terbentuk oleh karena wabah COVID-19. Di tengah situasi seperti itu, apa makna gereja bagi kita? Bagaimana orang memaknai ibadah? Biasanya orang beribadah di rumah ibadah. Orang bertemu dengan sesama orang seiman untuk beribadah bersama. Namun ketika COVID-19 mewabah, orang-orang beribadah dari rumah masing-masing. Kebersamaan dalam ibadah diatur oleh media. Kita belum mendengar adanya penelitian mengenai bagaimana dampak ibadah online bagi umat beragama. Mengungkapkan perkembangan dunia pada beberapa waktu terakhir ini hanya ingin memberikan gambaran bagi kita bahwa gereja selalu hadir dan menghadapi tantangan zaman. Karena itu gereja dapat menyesuaikan kehadiran dan pelayanannya sesuai dengan tuntutan zaman.
Tentu situasi yang terjadi sekarang ini berbeda dengan situasi gereja pada zaman para rasul. Gereja diharapkan dapat memberikan landasan iman bagi umat Tuhan sekaligus menjawab kebutuhan terdalam umat manusia, yaitu kehausan spiritual. Bagian kedua, kita akan membahas mengenai hakikat gereja. Menurut Nitrik dan Bolan, BPKGN Mulia 1999, kata gereja ini berasal dari bahasa Portugis, igreja, dalam bahasa Yunani, eklesia, yang dapat ditemui dalam kitab Perjanjian Baru yang artinya jemaat. Selanjutnya, menurut Nitrik dan Bolan, kata eklesia ini artinya orang-orang yang dipanggil keluar sebagai orang merdeka dari dalam dunia dan ditempatkan ke dalam dunia untuk memberitakan kabar baik bagi dunia. Gereja juga dikenal sebagai tubuh Kristus, di mana Yesus Kristus adalah kepala dari tubuh itu dan anggota gereja disebut sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Ada bermacam-macam kiasan yang digunakan dalam menyebut gereja, tetapi baiklah kita tidak fokus pada berbagai kiasan tersebut, namun lebih melihat pada fungsi gereja bagi umat Kristen dan bagi masyarakat. Gereja hadir di dalam dunia, tapi gereja tidak sama dengan dunia. Oleh karena itu, gereja tidak boleh antipati terhadap dunia. Sebaliknya, gereja ada untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Jadi mengapa seseorang ini ingin bergereja? Terlepas dari apa yang dikatakan tentang gereja, orang berharap bahwa masalah hidup mereka dapat ditangani dengan cara atau bentuk tertentu. Dengan semua beban dan tekanan dunia yang membebani pikiran mereka, orang-orang berharap gereja ini memberikan jawaban berdasarkan Alkitab yang tidak dapat diberikan oleh lembaga lain. Makna gereja bagi manusia juga adalah memenuhi kebutuhan spiritual. Orang perlu memenuhi kebutuhan spiritual, emosional, dan fisik mereka. Kita hidup di dunia global dengan tantangan yang amat beragam. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama tertulis, "Tetapi ketahuilah ini bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang berbahaya." Kita dapat mengatakan bahwa pada masa-masa sulit yang dikatakan itu kini tengah terjadi. Semakin banyak anak tumbuh dalam keluarga yang hancur, pengangguran meningkat, dan orang Kristen semakin tenggelam dalam kehidupan hedonis yang konsumtif dan belum pernah terjadi sebelumnya. Pada sisi lain, berbagai kesulitan muncul di tengah situasi wabah COVID-19, di mana kehidupan semakin susah. Banyak anggota gereja yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berbagai persoalan tersebut membuktikan bahwa orang percaya tidak dibebaskan dari persoalan-persoalan hidup di dunia. Anak-anak kita hidup dalam masa-masa sulit di abad kini. Menjadi orang Kristen tidak berarti dibebaskan dari masalah kehidupan. Gereja harus menyadari permasalahan ini melalui tindakan nyata. Setiap gereja dapat menyediakan pelayanan efektif dan menjangkau berbagai lapisan umat, bahkan lapisan masyarakat. Dengan kemampuan terbaiknya, gereja dapat memberikan layanan konseling dan nasihat kepada mereka yang membutuhkan. Juga mencakup kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bahkan memberikan penguatan bagaimana orang percaya dapat hidup dan bertahan dalam setiap situasi di abad kini. Lalu apa lagi makna gereja lainnya? Yaitu adalah gereja pembawa kabar baik. Dalam Injil Lukas 4 ayat 18, ketika Yesus masuk di rumah ibadah di Kapernaum,
Ia membaca dari kitab Yesaya, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus memproklamirkan diri sebagai sang pembebas yang memberitakan kabar baik bagi manusia dalam situasi dan kondisi hidup mereka, terutama bagi mereka yang menderita dan tertindas. Sang kepala gereja telah menyatakan apa hakikat fungsi gereja bagi orang percaya dan bagi masyarakat. Fungsi dasar gereja adalah terlibat dalam setiap segi kehidupan orang percaya. Dengan memegang teguh misi ini, Kristus memperhatikan kebutuhan orang-orang, menyediakan kebutuhan mereka, kemudian memberitakan Injil Kerajaan Allah. Oleh karena itu, gereja pada masa kini juga harus memenuhi kewajibannya bagi orang percaya, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan. Yang terakhir adalah makna gereja, yaitu meneguhkan orang percaya dalam zamannya. Gereja bagi semua usia. Selama beberapa waktu terakhir ini, masa depan pelayanan gereja harus kita pertanyakan dengan serius. Mengapa? Karena kita hidup dalam masa krisis yang belum pernah dialami sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Dan gereja harus menanggapi kebutuhan terdalam manusia. Satu pertanyaan terus muncul, bagaimana mempersiapkan generasi muda yang akan memimpin gereja menuju masa depan? Akankah gereja hanya sebagai sebuah lembaga entertain yang menghibur orang dengan nyanyian dan alat musik? Kita perlu membawa gereja ke masa depan yang baru, yang mengalami transformasi dalam visi dan misinya sesuai dengan tuntutan zaman. Ada sebuah buku yang diterbitkan beberapa tahun lalu, yaitu yang berjudul You Lost Me. Penulisnya adalah David Kinnaman, yang menulis tentang bagaimana gereja-gereja di barat telah kehilangan orang-orang muda yang merasa bahwa gereja ini tidak mampu menjawab kebutuhan mereka. Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa gereja ini kehilangan orang-orang muda karena gereja laksana kendaraan tua yang hampir tidak mampu mengejar orang-orang muda dengan kompleksitas persoalan dan kebutuhan spiritual mereka. Dari hasil penelitiannya, Kinnaman membagi kaum muda dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok pengembara, yang kedua adalah kelompok anak hilang, dan yang ketiga adalah kelompok orang-orang buangan. Yang pertama adalah tipe pengembara. Tipe pengembara adalah mereka yang meninggalkan gereja tetapi masih menganggap dirinya orang Kristen. Tidak datang ke gereja, juga tidak beribadah di gereja. Mereka merasa bahwa gereja tidak mampu merespon kebutuhan dan persoalan mereka. Yang kedua, tipe anak yang hilang. Mereka benar-benar meninggalkan gereja, menghilang dari gereja dan kehilangan iman. Mereka menggambarkan diri sebagai bukan lagi Kristen. Mereka adalah anak terhilang yang merasa jenuh dengan birokrasi gereja dan berbagai aturan konvensional. Lalu tipe yang ketiga adalah tipe orang buangan. Tipe orang buangan adalah mereka yang menjadi orang buangan, masih menanamkan keyakinan dalam iman Kristen, tetapi merasa terjebak atau tersesat antara budaya dan gereja. Dari tipe yang disebutkan di atas, kalian masuk tipe yang mana? Jelaskan alasan kalian memilih salah satu tipe tersebut. Nah, kalian dapat menyebutkannya atau mendiskusikan dengan teman sebangku kalian, atau melakukan diskusi kelompok, bahkan mengadakan debat antar kelompok. Kita akan melakukannya di minggu depan. Terakhir adalah kita akan membahas peran gereja. Peran gereja bagiku
Mengapa gereja ada di dunia dan apa perannya? Yang pertama adalah sebagai sarana ibadah. Hubungan kita dengan Tuhan bersifat pribadi dan juga terjadi dalam persekutuan umat. Keduanya sama penting. Orang beriman mengekspresikan iman mereka antara lain melalui penyembahan kepada Allah. Kita dapat menyembah Tuhan secara pribadi maupun komunal, dalam ibadah personal maupun bersama jemaat lainnya, dan hal itu terjadi di dalam gedung gereja. Melalui kebaktian dan ibadah, kita menemukan kebenaran dalam firman Tuhan. Alkitab adalah otoritas tertinggi kita, dasar dari semua yang kita lakukan. Khotbah harus didasarkan pada otoritas Alkitab. Kebenaran Tuhan mempengaruhi hati dan hidup kita dan menyentuh realitas hidup kita. Itulah mengapa khotbah dalam ibadah harus relevan dengan kehidupan. Khotbah harus menyampaikan konsep yang mempengaruhi cara kita hidup dan cara kita berpikir sepanjang waktu di rumah dan di tempat kerja. Lalu yang kedua, peran gereja itu adalah disiplin spiritual. Firman Tuhan harus masuk ke dalam hati dan pikiran kita untuk mempengaruhi apa yang kita lakukan sepanjang waktu. Ibadah dapat terwujud dalam berbagai bentuk, namun bukan bentuk ibadah yang penting. Namun, bagaimana pemberitaan firman mempengaruhi manusia dan relevan dengan persoalan yang dihadapi. Gereja harus mampu mempengaruhi umat supaya mereka senantiasa datang beribadah kepada Allah dan memperoleh makanan rohani. Umat Tuhan perlu memiliki disiplin rohani dan gereja berperan dalam memotivasi dan mendorong orang untuk memiliki disiplin rohani yang baik dalam hal apa saja, yaitu dalam hal berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah baik di gereja maupun di rumah dan di tempat lainnya. Peran gereja yang ketiga yaitu persekutuan. Gereja juga disebut persekutuan orang percaya. Sebagai persekutuan, maka orang-orang yang hidup di dalamnya saling bekerja sama, tolong-menolong, dan menunjukkan solidaritas dalam iman. Sebagai persekutuan, orang-orang yang ada di dalamnya diikat oleh janji keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Persekutuan tubuh Kristus di mana anggota-anggotanya masing-masing memiliki tanggung jawab dalam turut serta mewartakan kabar baik bagi dunia dan sesama orang beriman. Peran gereja yang terakhir yaitu layanan. Layanan yang dimaksudkan di sini adalah layanan fisik, bukan layanan mengajar atau layanan untuk mendorong orang lain. Seorang guru juga merupakan pencuci kaki, seseorang yang menggambarkan makna kekristenan dalam melakukan apa yang akan Yesus lakukan. Yesus memenuhi kebutuhan fisik seperti makanan dan kesehatan. Secara fisik dia memberikan tubuhnya dan hidupnya untuk kita. Gereja mula-mula memberi bantuan fisik, berbagi harta mereka dengan orang-orang yang membutuhkan, mengumpulkan tawaran bagi orang-orang lapar. Pelayanan harus dilakukan baik di dalam maupun di luar gereja, karena kita memiliki kesempatan. Marilah kita berbuat baik kepada sesama orang, sesemua orang, terutama mereka yang termasuk dalam keluarga orang percaya. Baik, untuk materi di hari ini kita selesai. Kiranya makna gereja bagi kita semua kita dapat mengerti dengan baik. Gereja itu adalah kita, bukan hanya gedungnya. Dan peran gereja itu ada 4. Sebagai sarana ibadah, disiplin spiritual, persekutuan, dan layanan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.